Ini loh, hari secara rutin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yes. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Ayo Afif. Sudah mulai. Amin. Sudah selesai. Amin. Absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Banyak Bu. Banyak. Ada saja yang masuk. Kerja. Terus yang lainnya siap sakit. Tadi apa Saskia? Tahu. Terus Putri Bu, Putri Bapak nama Putri. Itu Bu, dan Bu. Mana? Putri dari akan punya ini Bu. Putri ngajar Bu di sekolah. Tapi nggak masuk Bu. Izin semua Bu. Oke sekarang lihatlah. Lihatlah. Ibu masuk berapa butir? Indah. Ika. Nurma. Hadir Bu. Laili. Hadir Ibu. Afif. Hadir. Zainal. Soleh. Fani. Oke, sebelah Ibu pandu semua ya. Lali Bu. Lali kemana Lali? Lali itu Bu. Tadi Kerja. dapat syuting Bu. Ye. Sama Nenek pakai. Lali kerja kan. Bu ngejob nyuting di Oh, nikahan. Ibu. Kalau ini kan bukan. Terkabur Bu. Ini kan jadi itu Bu. Kok Mbak Maya dan siapa yang nikah? Terkabur Bu. Jadi Ria. Ada lagi satu yang nggak masuk. Elsa. Oh iya. Elsa pelukan Ibu mudik ke. Mudik kok. Dia mondok ya berarti. Ibu. Mondok. Mondok ikut tas santri. Ibu. Senang kan bayi. Coba saya. Warna kuning. Loh. Wih. Soalnya lagi pakai kacamata, kacamatanya warna kuning. Punya siapa itu? Warna kuning. Anak berkoko ya warna. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan tanya terlebih dahulu pada kalian. Nah, di sini ada yang ingat pertemuan kemarin kita sudah membahas materi apa? Apa Bu? Virus. Oke, benar Ika. Kita kemarin sudah membahas tentang virus. Apa saja yang sudah dibahas kemarin? Virus ya, pengertiannya, sejarah, ciri reproduksi. Nah, di sini Ibu menampilkan sebuah gambar. Ini gambar apa, Nana? Ada yang tahu nada koko itu terbuat melalui proses apa? Fermentasi, betul. Nah, jadi nada koko ini terbuat dari air kelapa yang difermentasi. Nah, dalam proses fermentasi ini membutuhkan suatu mikroorganisme yang berperan penting yang bernama Acetobacter silinium. Nah, Acetobacter silinium ini termasuk dalam salah satu dari pembagian 5 kingdom. Ada yang tahu kingdom apa? Kingdom bakteri. Kingdom bakteri. Kingdom monera. Bu. Kita hari ini akan membahas materi tentang kingdom monera. Cek aku nih. Ya Allah. Sari kelapa. Untuk tujuan pembelajaran ini dijual nggak jadi? Iya, kita nggak jadi.
Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Sangat kelihatan. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama yaitu ciri dan struktur bakteri, kemudian yang kedua klasifikasi bakteri, dan yang ketiga yaitu cara hidup bakteri. Lanjut untuk materinya ya. Baksia. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa sih Indom Monera itu? Indom sama Monera. Oke, yang lainnya ada yang tahu? Ya itu Bu, Fani, apa Indom Monera itu Fan? isinya apa ya? Bakteri gendong bakteri. Oke ya. Nah ini, jadi Indom Monera itu merupakan kerajaan dari makhluk hidup bersel tunggal yang bersifat prokaryotik. Istilah Monera juga berasal dari kata Moneros dalam bahasa Yunani yang berarti tunggal. Kemudian kingdom ini juga dikenal dengan nama bakteri yang berasal dari kata bakterion yang berarti batang yang Kecil. Batang. Tujuan yang pertama ini ada ciri-ciri kingdom Monera bakteri. Yang pertama ada apa? Organisme mikroskopik. Mikroskopik itu organisme yang sangat kecil. Kemudian yang kedua yang keempat Bentuknya bervariasi. Nah, yang tahu perbedaan dari autotrof? Autotrof itu Makanan sendiri. Iya, Kalau yang heterotrof nggak bisa buat makanan Oke, sendiri. lain ketika kemudian ciri yang ketujuh ya. Virus secara soliter. Kolon berarti. Kolon kelompok berarti Bu. Iya betul lah itu. Sak kumpulan. Iya. Sak circle. Sak circle. Kemudian ini ada ciri yang ke-8 yaitu bersifat kosmopolit, artinya bakteri tersebut bisa ditemukan di mana saja. Berarti di sini ada Bu, ada bakteri. Aduh. Di kacamata ini ada bakteri. Banyak kayaknya. Oh, sih dari mana ini? Tadi belum tahu. Di hati saya. Oh iya Bu, berarti yang ini ada bakterinya berarti. Sudah. Mati Untuk coba. yang selanjutnya yaitu Hati-hati ya. bakteri. Struktur tubuh bakteri. Lah di sini ini yang warna merah berwarna ini disebut dengan Kapsul. Kemudian yang warna kuning ini disebut dengan dinding sel. Yang warna hijau ini membran plasma. Kemudian yang warna biru agak gelap ini sitoplasma. Kemudian yang bulat-bulat kecil ini dinamakan ribosom. Kemudian merah ini plasmid. Kemudian yang kayak apa? Itu disebut dengan vili. Kemudian ini ada flagella yang bentuknya kayak ekor ini. Terus untuk yang merah yang di tengah ini dinamakan nukleoid atau DNA sirkuler. Untuk fungsinya nanti bisa dibaca di buku ya. Ya. Lanjut ke klasifikasi Monera. Di sini ada 2 yaitu Archaebacteria dan juga Eubacteria. Soalnya bisa dibaca yang Archaebacteria. Kelompok bakteri yang lebih dikenal dengan bakteri purba atau primitif hidup di lingkungan ekstrim pada sejarah evolusi bumi sehingga banyak anggotanya sudah punah dan menjadi fosil. Oke, terima kasih. Kemudian yang Eubacteria lain kita baca. Bakteria merupakan bakteri modern atau sejati seperti yang dikenal sekarang ini sebagai bakteri. Itu berarti bakterinya modern itu bakterinya wis termodifikasi tadi. Iya, jadi kalau ada bakteri tadi kan bakteri kuno. Untuk yang Eubacteria ini termasuk bakteri milenial. Yang membedakan itu bentuknya itu beda berarti. Beda. Nanti ada Dari zaman now. Iya, zaman now. Nah, ini untuk klasifikasi yang Archaebacteria. Ada 3, yang pertama metanogen, kemudian ada merofil dan juga termofil. Untuk metanogen yaitu organisme anaerob yang dapat menghasilkan metana atau CH4
dari gas hidrogen atau asam Asetat. Kemudian yang halofil ini hidup di daerah yang berkandar garam tinggi, bisa 20% atau 10 kali lipat dari asidnya air laut. Kemudian yang termofil ini hidup di lingkungan bersuhu panas, cenderung asam karena mengandung sulfur. Panas sekali. Jadi termos itu artinya panas. iya, yuk untuk yang bakteria ini yang berdasarkan sel ada bentuk kolkus atau Kukus itu kayak sih dokumennya film ini kok. Kok ini? Iya. Iya sih, ada sih hari pondok ya aku. Ya, kan aku gak. Oke, di sini ada 5 ya. Untuk yang monokokus jumlahnya ada berapa? Ada satu. Contohnya, Chlamydia Chlamydia trachomatis. trachomatis. ada diplococcus jumlahnya ada Dua. Dua. Contohnya, Neisseria gonorrhoeae. untuk yang ini tetracoccus jumlahnya ada berapa? Empat. Kemudian contohnya, Pediococcus cerevisiae. cerevisiae. dan kalau bakteri Saccina Ada Delapan. 8. contohnya, Dioxazina rosea. yang terakhir ada Streptococcus yaitu jumlahnya Bawahnya. berarti kalau banyak itu lebih dari 8. Untuk contohnya yaitu Streptococcus mutans. mutans. nah ini untuk yang kedua yaitu berbentuk basil atau Batang. itu ada berapa? Ada 3. Ada apa saja? Ada Ada monobasil, dipobasil sama streptobasil. ya untuk contohnya yang mana basil? Ada Sersia coli, terus kalau yang dipobasil itu Salmonella typhosa. Ya. Yang streptobasil itu Bacillus anthracis. Untuk yang ketiga yaitu berbentuk spiral. Fani bisa dibaca yang spiral ada apa aja? Ada spiral yang atau berbentuk bergelombang, contoh Trichospiriosis. Floridana. Floridana. Nah ini ingetin dulu ya. Terus ada yang berbentuk yang namanya Spiroseta atau berbentuk skrup, Treponema pallidum, yang namanya pallidum. Terus yang terakhir ada Vibrio atau bentuk tomat. Vibrio Olererae. Nah, kita lanjut. Kemudian klasifikasi berdasarkan karakteristik dinding sel. Ini ada 2 ya, ada bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Nah, ini warnanya apa? Biru. Ungu. Kalau yang ini Pink merah. ada yang tahu perbedaan kenapa kok yang gram positif ini berwarna ungu kemudian yang gram negatif? Soalnya yang negatif jarum, makanya warnanya abang. Masa gitu? Iya. Ya, jadi perbedaannya untuk yang bakteri gram positif ini dia dinding selnya memiliki ini mengandung peptidoglikan yang sangat tebal sehingga dia itu menyerap warna ungu, warna violet. Kalau yang bakteri gram negatif ini dia dinding selnya itu mengandung peptidoglikannya itu tipis sehingga dia menyerap warna merah. Diberikan itu apa? Suatu ini lapisannya ada di dinding sel, dinding selnya bakteri. Oh, tapi bedanya sebelah tipis. Iya, yang tipis. Kemudian untuk selanjutnya itu berdasarkan jumlah dan letak bulan. Di sini juga ada 5. Nah, untuk yang pertama ini ada bakteri artik, yaitu bakteri yang tidak memiliki Flagel. Flagel ya, dan kan tidak ada flagelnya ini bukan flagel. Satu ya, gimana kan itu? Iya, 1. Poli. Kemudian ini tadi kita masih bahas yang artik dulu ya. Iya. Dia tidak memiliki flagel. Kemudian untuk contoh spesiesnya itu Escherichia coli. Nah, untuk yang kedua ini baru kita bahas monotrip. Monotrip itu 1. Adalah bakteri yang hanya memiliki 1 flagela. Nah, ini kan flagelanya cuma 1 sisi aja. Untuk contohnya itu ada Pseudomonas aeruginosa. Kemudian untuk yang ketiga adalah Photrip. Adalah bakteri yang memiliki banyak flagela pada salah satu sisi sel. Ini ya bisa dilihat di gambarnya ya. Ini banyak flagela tapi dia hanya ada di satu sisi.
Untuk contohnya yaitu Pseudomonas fluorescens. Untuk yang keempat ini ada bakteri amfitrik atau bakteri yang memiliki flagella pada kedua ujung sel. Ini flagellanya sudah beda ya sama dengan yang lofotrik. Kalau lofotrik tadi di satu sisi, kemudian kalau yang amfitrik ini dua sisi. Untuk contohnya Aquaspirillum serpens dan juga Spirillum serpens. Untuk yang kelima ada bakteri Peridea. Ini memiliki banyak flagella yang tersebar di seluruh permukaan di sel. Dia itu tidak hanya di dua sisi ini saja, tapi dia ada di semuanya. Banyak sisi. Contohnya itu Salmonella typhus. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada ciri cara hidup bakteri. Nah, pengelompokan bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan di sini dibagi menjadi dua, ada heterotrof dan juga autotrof. Dan tadi kan sudah dijawab sama Ika ya tadi. Kalau heterotrof ini dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau autotrof dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Untuk yang heterotrof ini dia dibagi lagi menjadi dua aset, protein dan juga parasit. Kalau sama ini bakteri apa? Istilahnya ada yang tahu? Apa? Decomposer. Decomposer. Betul, mantap tangan. Parasit. Berarti dia menjadi apa? Parasit. Iya, patogen. Dia menyebabkan penyakit pada inangnya. Kemudian yang autotrof ini ada fotoautotrof dan juga hemoautotrof. Nah, fotoautotrof ini dia akan mengalami pembuatan masakan melalui proses fotosintesis. Dan kalau hemoautotrof ini proses kemoterapi. Kemudian ini untuk bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen ada dua juga. Yang pertama ada aerob dan yang kedua ada anaerob. Ini dia berarti membutuhkan oksigen. Kemudiannya yaitu nitrobakter. Nah, kalau yang anaerob dia kan tidak membutuhkan oksigen. Ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada anaerob obligat dan yang kedua ada anaerob fakultatif. Dan bedanya apa dia tahu? Tidak tahu, bentuknya beda. Jadi kalau obligat dia tuh hanya bisa hidup di tempat yang tidak ada oksigen saja. Tapi kalau yang fakultatif dia itu bisa hidup di dua tempat. Yang pertama yang ada oksigen dan dia juga bisa hidup yang tanpa oksigen. Sama yang amfibi. Iya, kayak amfibi bisa. Oh, dia itu dua alam. Dua alam. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada itu lanjut ya. Makasih Bu. Thank you. Jika kalian membentuk kelompok ya, jadi 3 kelompok. Biasanya mulai 1 sampai 3 dari Indah. 2. Oh, balik 1. Ayo Afif. 2. Dena. 2. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 1. Aku sayangi Putri. 2 juga sayang. Aku 3 nanti. 3 di mana? 3. 1 di sini. Mana? Ya udah jaket sih ya. 2 nanti. 2 sini, kamu 2 sini. 1 ya? Iya, Bu. Aku sayang. Makasih, Bu. 2. Ya Allah. Dua. Ya dibantu kan ya, bantu aku. Dibantu jangan aku membantu. Ayo bukan waktu 5 menit cukup ya. Silakan dikerjakan. 1 menit cukup. Oh. 5 menit kan. Nah, itu yakinnya soalnya bermancing. Jawab panjang kali ini ditambah kolom. Ini lagi apa ya?
Bisa dibantu. Buat. Oh, gober. Gimana artinya? Pani temannya dibantu. Bayu. Maju. Apa? Bagian maju. Bagaimana? Maju aku kok. Ayo Selamat, terus. Ini dong ini. Ada kesulitan. Nah, dengan enak. Nira udah kayak ini, kayak ini. Kamu dulu. Iya kamu. Udah dulu. Dan hidup. Oh, ini nah. Kayak namanya sukses duluan bisa langsung masuk presentasi ya. Ayo. Plasma. Terus itu plasma. Ini share. Ibu udah selesai nomor 1. Ya silakan bisa maju. Oh, belum Bu. Zainal ini terus Bu. Ada. Gimana jawabannya? Ayo, Manusia. Ayo. Selesai. Satu. Dua. Ayo. Tiga saya. Bisa dia. Ya sih percaya. Tiga. Saya jaga. Satu orang. Abi bertanya dibantu dulu. Asal guys. 1, 2, 3. Diteruskan. Saya tidak Iya. Ayo udah. Siapa yang mau maju? Oke, silakan Zainal. Jawab nomor 1. Sampai 5 aja ya, Bang. Nanti Oh, gitu. sampai 5. Saya warahmatullahi Yang lain wabarakatuh. dengarkan ya. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjawab dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, di situ untuk struktur nomor 1 itu adalah pilih sebagai alat penghubung saat bakteri berevolusi. Untuk yang kedua yakni plasmid sebagai alat reproduksi resisten terhadap antibodi. Terus yang ketiga ada ribosom berfungsi dalam sintesis protein. Terus yang keempat sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Untuk yang kelima ini ada membran plasma untuk mengatur pertukaran zat antar sel dengan lingkungannya. Seperti itu. Terima Ada yang kasih. beda? Sama betul ada 5 sama ya. Makasih ya nanti jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk melanjutkan jawaban nomor 1 ada yang mau maju? Nomor 2. Nomor 2. Kenapa dia dicek itu? Kenapa saya dicek ya? Kalah. Sirto raster. Yo. Kalah dengan di situ pas. Terusan kelompok 3 punya nomor 1 di nomor yang 6 sampai 9. Yang nomor 6 itu dinding sel, fungsinya sebagai pelindung dan membentuk tubuh. Yang nomor 7 kapsul membantu bakteri melekat pada substrat atau bakteri lain. Yang 8 nukleotid atau DNA fungsinya mengatur kegiatan sel. Dan yang ke-9 lakela yaitu sebagai alat gerak bakteri. Gimana sama semuanya jawabannya? Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Kita kembali ke tempat ya. Kemudian udah ngasih nomor 2. Ayo kelompok 2 sudah selesai. Bisa presentasi ya. Wah, Oke. Saya Waalaikumsalam. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari sekolah kedua akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Berdasarkan ada tidaknya bakteri bakteri dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu bakteri atri, monotri, lopotri, amfitri, dan peritritik. Diskusikan bersama kelompok. Yang pertama adalah bakteri yang tidak memiliki flagel atau kosongan doang. Yang kedua monotrik adalah bakteri yang hanya memiliki 1 flagel. Ekor. Terus ada lopotrik, bakteri yang memiliki banyak flagel pada satu sisi sel. Terus amfitrik, bakteri yang memiliki flagel pada kedua ujung sel. Terus yang terakhir peritritik adalah bakteri yang memiliki banyak flagel terdapat di seluruh permukaan di sel. Oke, terima kasih banyak. Ada yang lain? Sama itu. Sama ya? Oh iya. Tadi kenapa kalau Astaga. Sama guru. Seragamnya kemana? Anu Bu. Penghulu Bu. Agak sih yang tadi maksudnya. Jadi Guru ya. Penggato. Nilai kali nanti. Berarti ya. Ajamu loh. Terima kasih Tani. Oke, terima kasih. Ibu Japi, Oke, bisa kembali ke tempat masing-masing ya. Bisa sekali. Mau gondel itu kon. Gawon ini katemu. Ini gawon bisa. Oke, silakan Bu. Tempatnya masing-masing jawaban bagian kuis ada kalian semua. Ayo teman. Yang gue. Boleh sama Bapak. Soalnya cuma 3. Cuma ya. Cuma 3. Waktunya 2 menit ya. Cuma 3 soal. Kuat. Wow, mudah kan ya, Mbak? Ada yang sulit. Ayo soalnya dikerjakan soalnya. Iya, Bu. Saya dulu, kenapa? Sudah selesai lagi, terima kasih ya. Tapi berbanyak enggak jelas. Iya, Kak. Berbanyak taruh Jangan lupa namanya ya. Jadi Bu. Bu. Ayo segera. Ayo. 1 menit lagi. Kecil. Kaki pun. Mari kita kumpul. Satu yang lain. Mas. Capek bulat truknya. Masuk tahu. Truknya waktunya dibersihin. Kita biasa kayak yang lainnya. Ayo, Kita bukan materi pembelajaran lagi ya.
Oke, tadi kita sudah membahas tentang apa saja? Tentang Bakteri. bakteri. Tadi ada apa aja? Ciri-ciri aerob. Bersifat prokaryotik. Ciri-cirinya bersifat pada karyotik. Ya, terus apa lagi? Organisme Ciri-cirinya. mikroskopik. Orang bu, aku rebu. Untuk ciri-ciri bakteri. Hidup Berkoloni. Kemudian Seluler. Bersifat programming roti. Sel. Bervariasi. Sel. Autotrof dan heterotrof. Ya, betul. Bersifat kosmopolit. Ya. Kemudian struktur bakteri ada apa saja? Ada ribosom, plasmid, Kemudian nanti kita juga membahas tentang klasifikasi bakteri. Nah, klasifikasi bakteri tadi dibagi berapa? ada dua, acai dan juga eubakteri. Kemudian cara hidup bakteri ada apa saja tadi? Gimana? Thank you, ada Bu. yang ingin ditanyakan? Itu Bu, mainnya mau tanya Bu, angkat tangan. Virus kan ada yang jahat sama yang baik. Kalau bakteri ada yang jahat sama baik. Iya, sama kayak tadi contohnya kalau bakteri yang baik itu bisa digunakan dalam proses pembuatan nata deko. Kalau yang jahat biasanya itu ini yang menyebabkan bakteri penyakit TBC juga, dan yang contohnya bakteri patogen. TBC itu batu-batu ya. Sinar. Kamu biar aku masuk. Terima kasih, Dah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya Allah subhanallah. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas ya. Silakan dibaca Tugas pagi. bukunya halaman 21 sampai 25. Oh, titik. Iya, cuma sedikit kok. Cuma baca aja. Aduh. Nanti kita belajar di pertemuan ke depan. Oke. Sa. Ya ampun, Jim. Bulu-bulu. Ya, bisa belajar pulang ya. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan ya. Gitu. Semoga belajar pada Amin. bermanfaat. Bisa dibimbing doa untuk Sudah mulai. Sudah selesai. Buku ketinggalan. Nanti minta tolong apa dulu ya. Iya, Bu. Ayo gitu loh. Ayo bikin Terus saya dulu ini jangan